Kesempatan kali ini kami pemerintah Kelurahan Adatongan akan menyampaikan dan menyerahkan SPPT tahunan kepada Pak RW yang nantinya Pak RW mungkin bekerja sama dengan Pak RT menyalurkan kepada masyarakat di bawah. Adapun kami bacakan di sini daftar SPPT Kelurahan Adatongan untuk lingkungan Perumnas itu sekitar 651 lembar SPPT. Pak RT, itu pokok pajaknya 89.669.813 rupiah. Kalau tidak salah ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya tahun sebelumnya itu yang terblokir tidak tercetak. Tahun ini terblokir tercetak ya, tercetak semua. Terus untuk Tumalia, Pak Kadir mewakili itu 377 lembar SPPT dengan pokok pajak 163.295.231 rupiah. Ini lembar SPPT-nya sedikit tapi pokok pajaknya agak besar karena kebanyakan poros jalan. Informasi dari Bapenda bahwasanya poros jalan hari ini ada kenaikan. Yang tadinya mungkin kelas 1-nya kita itu cuma 700.000, hari ini kelas 1-nya itu yang poros jalan kena 1 jutaan. Untuk dikali-kali lembar SPPT-nya sebanyak 377 lembar, pokok pajaknya 111.891.818. Ini hampir sama juga Bu Irwin. Poros jalan ada kenaikan kali-kali. Untuk puasa ini lembar SPPT-nya lumayan banyak dibanding teman-teman yang lain. Lembar SPPT-nya sebanyak 766 lembar, tapi pokok pajaknya cuma sedikit, 81 juta. Tahun sebelumnya berapa ya? Berapa? 48 juta, berarti kenaikannya 2 kali lipat. Jadi hari ini SPPT kami bagikan, silahkan Pak RW pilih-pilih. Kalau saya sih sebaiknya kita kerjasama dengan Pak RT, kita bagi ke Pak RT, serahkan juga ke Pak RT. Pak RT satu ini, RT 2 ini, RT 3 ini, RT sekian ini, agar RT juga punya power di bawah. Tapi kalau misalnya Ibu RW atau Pak RW mengatakan ada biar saya baru selesai, silahkan. Intinya kami di kelurahan SPPT-nya sebelum Oktober itu masih 30 Oktober harapannya kita ya lunas 100%. Dengan pokok pajak total di Kelurahan Adatongan itu 446.691.773 rupiah. Ya syukur-syukur kalau kita dapat 440 juta, 6 juta saja kembali. Nah, jadi itu harapan kami. Yang kedua, mungkin penyerahannya nanti langsung sampai kelas pemerintahan Kelurahan Adatongan. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya harapan kami sebenarnya di pemerintah Kelurahan Adatongan ini untuk para RW itu melaksanakan giat-giat di wilayahnya, Pak. Kemarin saya sempat gambarkan bahwasanya rapat koordinasi kita di kantor itu cukup 3 bulan sekali. Per bulannya itu Bapak Ibu laksanakan di wilayahnya masing-masing. Jadi dengan inisiasi Pak RW bikin rembuk di bawah dengan Pak RT. Pak RT kita sudah di mana misalnya, kalau di Perumnas misalnya di lapangan voli misalnya, di masjid, rembuk dengan warga. Sekiranya ada isu-isu yang perlu diperbincangkan di masyarakat, ya kita perbincangkan dengan masyarakat. Nah, per 3 bulan itu apa per triwulannya itu yang kita laporkan ke kantor. Agar apa, kalau di kantor kesannya terlalu kaku Bapak Ibu untuk masyarakat, apa untuk para RT, para RW.
Jadi harapannya Pak RW menginisiasi rapat di wilayahnya masing-masing, undang Pak RT, apalagi sekarang sudah ada polisi RW-nya. Nah, kami juga belum tahu dan belum paham ini bagaimana mekanisme polisi RW. Nanti mungkin kakek yang akan menjelaskan. Beliau ini lebih familiar dipanggil kakak. Nah, jadi begitu Pak RW. Begitu Pak RT. Kalau bisa Pak RT kembalinya dari Kumnas RT 3, RT 3 kami, RT 2, RT 3, pancing di Pagala adalah. Pagala kita bikin rembuk warga lah. Apakah di masjid, undang tokoh-tokoh masyarakat, undang tokoh-tokoh pemuda, agar apa kesinambungan di wilayah itu terjalin. Karena memang jujur di Kumnas sendiri, apalagi saya warga Kumnas, sering ada isu orang tua itu anak budaya tidak. Minimal ketika kita mengundang seperti itu, kalaupun mereka tidak datang, sudah gugur kewajiban kita untuk mengajak mereka untuk hadir. Kalau memang mereka tidak datang, ya suruh tidak datang. Kita RT RW sudah mengadakan itu. Apalagi sekarang RT RW kan insentifnya sudah masuk di rekening. Nah, kami sebenarnya yang penting aja ada kan perlurah. Nah, maksud kami insentifnya sudah masuk di rekening masing-masing. Sisihkanlah sedikit, apakah 50 atau 100 untuk mengadakan warga di wilayahnya. Sekali sebulan lah, baru ini tidak susah. Kalau untuk puasa saya rasa mungkin tidak susah. Kalau kampung seperti itu, satu kali kalau tidak Pagala, lu kemana ke poin? Tidak apa-apa, artinya kita duduk agar apa? Agar minimal kelihatan ada RT dan ada RW. Bukan ketika ada masalah dari atas ke bawah. Kalau cerita sekarang bagaimana masyarakat yang melapor ke Pak RW baru Pak RW muncul, baru Pak RW muncul. Nah, kita kuat kita dari atas ke bawah, kita turun. Dan sekali saya rasa kalau kita mengadakan bahasa Jawanya kalium-kalium, dulu rembuk warga. Di Kelurahan Lamongan, dan seharusnya ada 4 yang hadir. Satu kita izin ada rapat, satu ada pusat keluarga di 24, satu belum ada informasi. Mungkin saya silakan Bapak memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan tugas-tugas. Di atas di sini Pak. Salam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di tempat ini di Kelurahan Gaton. Kebetulan kami ditunjuk sebagai polisi RW dari Polres Maros. Jadi minta maaf karena saya pakai prema ini karena memang saya orang lapangan. Ya, dari dulu mungkin Pak Sore juga saya terbiasa tangkap orang di Somalia di mana-mana memang begitu. Namanya polisi RW, saya juga baru dari polisi RW ini. Jadi saya cuma jelaskan begitu dan dia ada tahu ini aman. Kalau ada apa-apa bisa telepon saya. Kalau polisi RW ada kejadian apa? Karena saya terbiasa patroli malam. Biasa pulang jam 2 jam 3. Biasanya cuma dia kalau ada kumpul-kumpul saya pulang. Jam 1 jam 12. Jadi sampai ada anak yang narkoba apa begini, itu saya tegur. Kalau sampai tegur 2 kali 3 kali, ya bukan lagi saya itu berintis. Ya karena tiap malam itu ada bikin narkoba, ada yang tegang, ada sabara, agak bukan di situ. Jadi kalau ada terjadi apa-apa di lingkungan kita, telepon di Malta atau polisi RW, tahu salah satunya tidak ada, bisa juga saya. Ya. Mungkin ada kebutuhan juga di Polres, karena kita ini polisi membantu masyarakat. Mungkin ada mengurusi atau SKJP apa, nah, kita jadi polisi kan membantu masyarakat. Ya begitu. Jadi nama saya, pangkat saya Aibda Amirudin. Ya. Pangkat saya untuk kuasa juga tetangga beliau Pak RW. Sudah lama di situ, kebetulan kakak ini dari Papua, 12 tahun. Dan tadi bilang Bagi itu bagi kakak dari Papua. Kemudian saya dari mulai di sini, mulai ditanda pada pertanyaan saya pergi dinas. Waktu di Papua saya mengojek saya
Gara-gara itu saya selamat. Kalau ketemu B, apa pekerjaan? Wajib, mana KTP-nya? Saya kasih dia pekerjaan, bangunnya. Padahal saya ini bawa senjata tapi itu tidak digeledah. Ya, jadi kalau sana itu susah juga karena rambutnya lah begitu. Kalau sudah ditangkap, pergi botak lagi, tidak ditahu lagi mana-mana. Sampai sekarang itu di sana namanya kuping apa? 3 bulan ada lagi. Ya. Ada cerita ini saya di tahun kuping, hubungan bapak. Ini mau sedikit dari bawah, saya mau cari sapi, pedagang sapi ya. Mana KTP-nya? KTP itu saja. Ada rokok kan? Sebelum ada uang deh. Kasih uang 50.000 rokok 1 bungkus. Selamat saya. Karena lebih keselamatan kalau kita punya, kita juga buat semuanya dari masalah yang begitu. Jadi itu saya kebetulan dituduh dari Polres Maros membantu Pak Dimas, Pak Jibri, kepada Bapak bisa sampaikan ke saya untuk info langsung. Kebetulan nomor seperti saya sudah ada. Kalau Pak RW bisa cerita, nama saya Abi Rudi ya. Saya juga Putra Maruf boleh. Nama saya ada langsung juga nama dari Lapri yang kurang lama di Papua. Ya, saya lagi tinggal 7 tahun bersih. Sudah di Melapang. Jadi kemudian ada saya yang terima ini, begitu alhamdulillah. Dan kita sudah kurangnya apa? Karena kita sudah masuk ke sini di bentuk puasa ini sudah 10 tahun lebih juga di situ. Alhamdulillah. Waktu saya tinggal di sini dulu, banyak orang mau apa? Saya pulang. Tidak bisa tutup. Jangan lupa kita berikan salam kita sekolah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Wasalli ala sayyidina. Jadi saja saya sampaikan. Jadi program Bapak Kapolri tentang polisi RW ini tidak ada hubungannya dengan politik yang pemilu yang akan datang ini, tidak ada hubungannya. Cuma karena pembentukannya itu pada masa tahapan pemilu, orang-orang yang ingin menjatuhkan citra polisi ya di situ dia jadikan bahwa pembentukan polisi RW itu ada sangkut pautnya dengan pemilu, sedangkan itu tidak ada. Pemikiran Bapak Kapolri kenapa dibentuknya polisi RW? Karena polisi Indonesia itu 1 banding 1000, sekarang itu banding sampai 5.000. 1 polisi 5.000 masyarakat. Jadi untuk membantu Babinkan Timas, sama di tugas pokoknya Babinkan Timas dengan polisi RW. Cuma dia Pak polisi RW itu terbatas. Cuma di RW saja. Sedangkan kami Babinkan Timas itu 1 desa. Dulu itu kan ditanya Babinkan Timas itu bisa menggerakkan 1 kelurahan 1 desa. Nah, sekarang itu ada di bawah lagi itu polisi RW. Jadi itu dibentuknya itu supaya kalau ada kejadian di RW itu langsung kita lapor di Pak RW, polisi RW. Tapi jangan lupa juga kita lapor di Babinkan Timas. Iya, tetap kita lapor di Babinkan Timas. Tapi untuk menangani setempat kejadian di tempat itu yang dilibatkan itu polisi RW. Jadi tugas pokoknya itu ya mengayomi, melindungi, melayani. Kalau ada kejadian dan kalau ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat harus turun. Dan polisi RW itu harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tugasnya sama. Tanpa dibentuk itu polisi RW juga sebenarnya kalau seorang polisi radius berapa kilometer dari wilayah tempat tinggalnya, dia mendengar, melihat, dia harus turun tangan. Tidak bisa tidak. Jangan apatis. Ini yang sebenarnya begitu. Radius 1 kilometer dari tempat tinggal ada kejadian, didengar, melihat langsung, itu harus datang. Tidak bisa langsung tinggalkan begitu. Harus turun tangan. Setelah tangani TKP awal, telepon polsek terdekat atau fungsi yang terkait seperti laka lantas. Tidak bisa ada kecelakaan, bukan saya lalu lintas, langsung tinggalkan, tidak bisa.
seorang polisi itu pas ada kejadian harus terus turun tangan, tidak bisa tinggalkan TKP. Jadi kalau kan yang pernah viral itu yang di Bulukumba, yang pernah viral itu kejadian korban di tengah jalanan, PJR cuma lewat, dan itu pun ada tegurannya. Yang viral itu ditegur itu PJR, kasat PJR orang yang anggota juga yang melintas. Waktu ada korban kecelakaan ditinggalkan begitu saja, dia tidak singgah. Sedangkan dia lalu lintas, artinya lalu lintas PJR patroli jalan raya ditinggalkan. Jadi itu pembentukan polisi RW itu untuk membackup kejadian di tempat tinggal di khusus di RW. Jadi kalau RW 1 itu Perumnas kejadian, jangan telepon RW 2 punya polisi RW Paus Freddy, karena ada juga polisi RW nya di situ. Bisa juga nih kalau Paus Freddy dia tahu dia turun. Tapi kita harus tahu, kasih tahu juga Pak Irwan, jangan sampai ada kejadian di RW 1 Paus Freddy tahu, dia laporkan di ditanya nanti polisi RW mana? RW 1, sedangkan dia RW 2 gitu. Jadi walaupun ada polisi di situ tetap sampaikan ketua polisi RW dan Kabid Katimas. Dan lagi juga saya sampaikan, kalau telepon saya tengah malam kayak ada kejadian penggusuran, penyerangan apa segala macam, jangan hanya saya Kabid Katimas, tolong telepon juga Pak Babinsa atau WA Pak Babinsa, mau datang atau tidak yang penting telepon. Artinya dia tahu kejadian itu. Saya tidak mau tahu dengan lagi kayak kejadian saya di Purnakarya dulu. Saya selalu menghubungi setiap kejadian. Akhirnya dia komplain. Dia bilang, saya tahu Dimas di sini yang dibutuhkan, Babinsa tidak. Itu yang saya tidak mau. Sedangkan saya ini 3 pilar, tidak bisa dipisahkan. Ini saya mitra dengan Pak Lurah, Pak Babinsa, Kabid Katimas. Itu kayak perangko yang tidak bisa lepas. Setiap ada kejadian kami paling saling mendukung. Pas kamu kontek-kontek. Jadi jangan sampai kontek saya yang Pak Lurah, Pak Babinsa tidak. Walaupun ada tidak yang kita sampaikan WA. Dalam Pak Babinsa ada kejadian begini. Kalau besok pagi dia tahu kan, besok tahu bisa dilaporkan. Jangan sampai kejadian itu meledak. Artinya viral atau menonjol. Pak Dandung tahu, dia tidak tahu kejadian. Akhirnya dia dimarahin ke saya. Kamu Babinsa tiru ya? Masa ada kejadian begini besar kamu tidak tahu? Jadi segala kejadian itu harus sampaikan ke saya, Pak Lurah, Pak Babinsa. Jadi itu yang anunya, kalau saya lebih bagus setiap RW bikin grup, masukkan polisi RW, ya setiap RW, supaya ada kejadian kita laporkan di situ, polisi RW-nya monitor, langsung tangani. Jadi kalau bisa bikin grup di RW, masih juga saya Kabid Katimas, Babinsa dan Pak Lurah. Karena kalau saya dikasih masuk di Kabid Katimas, saya dikasih masuk di grup RW, Pak Lurah dan Pak Babinsa tidak sama nih. Karena saya dan Pak Lurah tidak bilang kayak perangko, harus ada semua 3 orang ini. Karena tugasnya kita ini bagaimana pembinaan kepada masyarakat. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan pencapaian SPP tahunan 2023 ini memberikan laporan per triwulan. Kita saya sebagai kasih pemenang di Kecamatan Pinangit, saya dapat memberikan laporan kepada pemerintah per triwulannya sebagai bahan laporan. SPPT tahun ini terakhir tanggal 31 Oktober 2023. Jadi saya mohon kepada para RT dan RW untuk memberikan laporannya kepada Pak Lurah.
masih bisa kumpul di kantor Kelurahan Tonang. Yang pertama-tama saya perkenalkan diri. Jadi saya nama Muhammad Asyad, ya, tinggal di PTN Palu Cipta. Jadi mohon maaf sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, RW, RT yang belum kenal saya, mungkin karena kesibukan, ya, saya bertugas di Polsek Turikale sebagai komandan Propos, Kanit Propos Turikale. Jadi saya dalam hal ini tugas saya mengawasi anggota. Jadi orang bilang polisinya polisi. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalaupun misalnya saya tidak terlalu terlibat di sini karena tugas saya. Tetap saya ada di Palu Cipta, Blok H. Yang kedua, mungkin kali ini saya lihat di kantor lurah, siang malam saya lewati saja, minta maaf Pak Lurah. Ya mungkin karena kesibukan, tugas saya juga dampingi Ibu Kapolsek. Ya ada kegiatan-kegiatan di Polsek, di Polres, ya tetap saya standby terus. Kalaupun misalnya ada anggota, ada masyarakat, ada keluhan, bisa kok Pak Babin ada nomor HP saya. Kebetulan beliau letting Bintara, letting saya cuma nasib yang membedakan. Duluan saya perwira daripada beliau. Ya, ada beberapa juga letting saya di sini, mungkin nasib lah. Kebetulan nasib saya baik dibanding dengan beliau. Nah, tapi ada yang lebih bagus lagi rezekinya daripada saya yang sudah AKP, Kompol, AKBP pangkatnya. Dan nasibnya orang beda-beda. Demikian mungkin perkenalan saya. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polisi RW apapun keluhan masyarakat, kalau bisa kami bantu, insya Allah kami akan bantu. Demikian, terima kasih.